Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel, di mana anda berada. Dan hari ini, seperti biasa ya teman-teman semuanya, Suara Tanaman Channel kembali hadir di hadapan anda semuanya. Walaupun mungkin sekarang sudah agak jarang ya teman-teman, karena kesibukan yang ya akhir-akhir ini sih memang luar biasa padat ya. Nggak sibuk-sibuk banget, cuma mungkin banyak kerjaan aja. Ya, selamat datang saya ucapkan kepada subscriber baru maupun lama ya. Yang lama terima kasih sudah stay, masih keep di channel saya ya. Di hari ini yang cerah ini, matahari sudah menampakkan cahayanya, sehingga di depan kita ini ada seri rezeki yang tersinari oleh matahari yang luar biasa cantik nih. Ini dia daun-daunnya. Ini sudah lama tidak merawat ya, jadi ya mungkin banyak sekali debu-debu ya sini, karena sedang panas sekali ya di Bekasi. Mungkin di daerah anda, di beberapa daerah lain ada yang mengalami hal yang sama kah, panas atau musim hujan ya? Karena di Bekasi dan sekitarnya panas seperti itu ya. Oke, di pagi hari ini seperti biasa, saya barusan jogging lari ya 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo lah ya, untuk maintenance dari kesehatan jasmani kita. Di samping kesehatan rohani juga kita harus jaga, dan jasmani juga kita harus jaga. Apalagi Bapak Ibu semuanya yang sudah berumur 40 tahun ke atas, jadi memang ini sudah lampu kuning. Dari sisi kesehatan jasmani juga harus kita perhatikan. Tidak hanya rohani saja, tetapi jasmani di umur-umur segitu sudah harus diperhatikan juga, karena memang secara organ-organ sudah akan melemah ya, mata sudah akan jadi minus atau plus, kemudian otot-otot juga sudah mulai agak-agak kaku, kemudian saraf-saraf juga dan seterusnya ya. Kinerja organ-organ vital juga sudah mulai berkurang seiring dengan waktu berjalan. Dan di usia 40 tahun ini mari kita sama-sama untuk bisa sehatkan diri ya, karena kan sejatinya kalau tidak kita latih organ kita itu akan cepat tidak berfungsi dengan baik seperti itu. Misalkan kita selalu duduk ya, kita bisa jalan tapi selalu duduk, maka otot-otot kaki akan tidak terlatih, sehingga ketidakberfungsian dari otot-otot itu akan semakin cepat untuk tidak berfungsi seperti itu ya, dibanding orang yang selalu memaksakan untuk bergerak gitu kan. Karena ketika kita sedang duduk, artinya otot-otot kaki kita tidak bergerak. Nah, selama kelamaan otot kaki tidak terbiasa dengan pergerakan, sehingga ketika gerak akhirnya jadi sakit. Nah, makanya oleh karena itu, yuk kita sama-sama rajin bergerak, jangan sampai tidak bergerak ya. Makanya ada tuh orang tua, jangan sampai dimanja, biarin aja dia nyapu, jalan kaki. Itu sebenarnya latihan sarana untuk terus eksis ya otot-ototnya. Jadi jangan dimanjakan dengan berdiam diri, karena berdiam diri itu akan cepat tidak berfungsi otot-otot dan masa fungsi dari otot itu sendiri ya gitu. Oke, jadi di pagi hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu tanaman kita, si rezeki sebagai membuka. Mudah-mudahan rezeki kita di pagi hari ini ya Allah dimudahkan, dilancarkan. Yang punya utang Allah angkat hutang-hutangnya semuanya, dan ditambahkan rezeki yang berlimpah, sehingga kita bisa membagikan orang yang tersayang, orang yang terdekat gitu ya nggak sih. Jadi cita-cita kita semuanya, kalau misalnya kita punya uang banyak nih, atau rezeki banyak, atau mungkin yang baik-baik yang banyak tuh ingin kita tularkan kepada yang lain gitu kan, kita akan berikan ya nggak sih. Teroris seperti itu ya. Tapi biasanya nanti ada setan yang masuk, oh jangan ngasih, jangan ini, jangan itu, nanti habis. Nah, udah setan tuh seperti itu ya. Tapi insya Allah ya, kita sama-sama berdoa sama Allah. Yang punya kesulitan finansial, Allah mudahkan, Allah berikan jalan keluar ya seperti itu. Dan orang-orang yang sedang sakit, mungkin terbaring di rumah sakit, Allah kita sama-sama doa, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Allah ya kita. Oke, jadi di pagi hari ini seperti biasa Suara Tanam Channel hadir kembali setelah sekian hari ya, semingguan tidak hadir menyapa Anda semuanya. Di hari Sabtu 4 Mei 2024 ini kembali hadir. Saya setelah jogging 5 kilo tadi, lihat tanaman kiri kanan, dan saya ingin share lagi kepada teman-teman semuanya, Anda semuanya. Mudah-mudahan kita juga
bisa apa ya, tidak 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 menyanyiakan waktu ya, karena waktu itu bagaikan pedang, betul sekali ya. Kalau tidak kita manage, maka waktu itu akan terbuang dengan sia-sia. Oke ya, jadi di pagi hari ini kita ngobrol sama siapa ya, coba kita lihat. Iya betul sekali, kita kehadiran si cantik Black Diana ya. Black Diana ini sebenarnya kemarin masih kecil ya teman-teman, masih kecil banget, anakannya sekarang udah gede dong. Dan ini adalah daun barunya, dan barunya teman-teman semuanya lihat, wow cantik sekali ya. Black Diana ini memang punya pesona tersendiri gitu ya, karena di daun-daunnya yang seperti batik ada semut. Assalamualaikum. Semut aja kita kasih salam ya, kemudian dia salam kita ya. Nah, jadi kembali lagi di Black Diana. Black Diana ini memang punya ciri khas daun yang unik ya. Daunnya ada percikan-percikan merah-merah gitu loh. Percikan dosa. Bukan. Percikan dosa, manusia punya dosa semuanya ya. Gak ada yang gak punya dosa ya. Semuanya punya dosa ya. Makanya kita senantiasa beristighfar tuh tiap hari 5 waktu, 5 kali gitu kan. Karena manusia itu memang gak lepas dari namanya dosa. Ya. Nah, kembali ke Black Diana. Black ini memang ini kita sudah lama nggak review ya, semenjak sebulanan kemarin kita kita melihara ya. Di sini waktu kecil masih kecil, sekarang udah gede, daunnya setengah panjang seperti aja batangnya atau tulangnya ya. Ini daunnya luar biasa cantik banget. Bagi para penggemar Black Diana setuju ya, cantik banget ya, guratan-guratannya luar biasa ya semuanya, masya Allah. Ini kasih pupuk kemarin ya, jadi banyak banget nih yang tanya ini kasih pupuk apa ya. Biasa sih, tapi nanti tanya istri saya lah, lupa saya. Oke, di pagi hari kita seperti biasa, alhamdulillah ya, di Suara Tanaman Channel kita hadir kembali teman-teman semuanya. Dan terima kasih ya pada semuanya, karena kita semakin hari semakin kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya dari sisi kesehatan. Saya pikir kesehatan semakin hari semakin banyak PR ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengeluhkan, ini akhir-akhir ini saya sakit kepala ya gitu kan, apalagi di tanggal tua. Itu pas pertama ya. Atau mungkin akhir-akhir ini kok ini ya dada gimana gitu ya, kok tangan agak kesemutan. Jadi gini ya kemarin teman-teman, dimulai sih di bulan puasa. Saya cerita sedikit ya. Bulan puasa kemarin saya mengalami sakit yang boleh katakan rada bingung ya. Waktu itu kita tidak tahu, karena gejalanya itu memang rasa semutan, rasa ya kalau berdiri tuh napaknya tuh agak gimana gitu. Terus kalau sholat tuh gak kuat, maksudnya kalau sholat itu kan gampang sakit telapak gitu kan ya. Dan terus kayak ada yang sesuatu yang menjalar, jadi berasa aliran darah tuh berasa gitu kan. Nah, cek memang saya berpikir ini saraf saya kenapa ya. Akhirnya saya bolak-balik ke dokter, sampai ke klinik saraf, spesialis saraf gitu kan. Dan ya memang didiagnosa ini ada penebalan dinding bisa jadi karena kesemutan yang terjadi itu diakibatkan dari otot panggul yang membesar dan seterusnya gitu kan. Ya kami hanya berfokus di situ ya. Tapi setelah kita cek sana sini bolak-balik, kita tidak bahwa kita tuh harus ngecek darahnya tuh sebenarnya apa gitu kan. Tapi memang di beberapa dokter, selalu dokter mengindikasikan ya, ini Bapak cek gula darah dulu deh gitu kan. Soalnya takutnya di diabetes gitu kan, karena gejalanya kesemutan gitu. Saya bilang boleh deh saya cek gitu kan. Dengan berat hati saya cek ke dokter, cek darah, dan alhamdulillah gitu kan, pre-diabetes pun enggak, apalagi diabetes gitu loh, jadi masih normal. Lantas saya bingung juga, ini kenapa ya gitu kan.
terus saya berpikir bolak-balik ke dokter, saraf dan saraf, karena kita pikirnya saraf dan saraf terus, padahal saya lupa itu kan. Ketika saya cek di lab juga, saya iseng lah, saya cek kolesterol, asam urat, sama tensi berapa. Ternyata memang itu tinggi banget. Bisa disimpulkan bahwa apa yang terjadi di kaki saya, di tangan saya, seperti kesemutan atau menyentuh tusuk itu ternyata memang dari asam urat. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya teman-teman semuanya, jangan terlalu berpikir jauh dulu sebelum kita cek yang deket-deket dulu. Nah itu hikmahnya ya. Jadi kita tuh terlalu fokus sama si saraf dan saraf. Ternyata memang saya ada potensi di asam urat dan kolesterol ya. Jadi makanya saya lupa ngecek di di bagian darah itu, di bagian part itu. Makanya ketika saya oke deh, saya obatin dulu, turunkan dulu asam uratnya, turunkan dulu kolesterolnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan better. Tubuh saya fresh kembali seperti dulu yang saya waktu bulan Ramadan itu udah nggak karu-karuan sebenarnya gitu. Tapi ya saya coba paksakan untuk bikin video buat subscriber tercinta semuanya ya gitu untuk ngobrol bareng. Padahal di sisi jasmani saya memang lagi sakit seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai fit kembali ya, sudah mulai jos kembali karena memang kadar kolesterol dan asam uratnya saya turunkan, dan itu menjadi enak banget. Mau makan enak, mau duduk enak, mau berbaring enak, dan seterusnya enak. Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita semuanya. Makanya kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, mau sakit, mau susah, mau senang, mau sembuh, kita selalu bersyukur pada Allah. Karena kadang-kadang kalau kita sembuh, kalau kita senang, itu lupa ya nggak sih sama Allah. Makanya yuk sama-sama ya kan, senantiasa kita berdamai dengan diri Allah ya kan. Sebenarnya sini ada apa sih kan gitu kan. Coba minta petunjuk sama Allah, ya Allah kenapa sih seperti ini, dan seterusnya. Terus saja minta sama Allah, minta sama Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Insya Allah kasih petunjuk gitu kan. Dan apapun masalahnya memang kita harus hadapi dulu ya. Jangan sampai masalah itu kita dibawa lari, jangan. Kita hadapi dulu, kita ya udah bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah kok, inna ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Jadi sungguhnya orang-orang yang Allah itu bersama orang-orang yang bersabar seperti itu. Jadi bismillah ya semuanya, kita berdoa kepada Allah. Kalau ada masalah jangan lari ya gitu, kita hadapi, insya Allah ada jalan keluar dengan berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi sekarang yang sedang ditimpa oleh Allah ujian dari suami, ujian dari istri, ujian dari anak, ujian dari penyakit, ujian dari finansial, semuanya yuk kita sama-sama hadapi ya. Kita sama-sama berusaha, berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mustahil Allah berikan masalah tanpa ada solusi. Hanya kadang kita tidak bersabar dengan apa yang kita hadapi sekarang ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, di pagi hari ini Saudara Tanam Channel kembali hadir menyapa Anda semuanya ya. Baik yang sedang jogging, halo selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, atau mungkin sedang ke pasar, halo selamat beraktivitas juga, atau mungkin yang sedang sedang jalan-jalan, mungkin selamat berlibur ya, karena ini weekend Sabtu dan Minggu. Atau mungkin bagi teman-teman yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Dan ya semua masalah kita berdoa kepada Allah agar semuanya kita berikan jalan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih tenang lagi, lebih bersahaja lagi, lebih fresh lagi seperti itu ya. Jadi sekali lagi selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Semoga pertemuan kita kali ini bisa menambah kembali ya semangat aktivitas kita di pagi hari ya. Bagi umur yang sudah 40 tahun ke atas, siap-siap kita maintain diri ya. Jangan sampai kita terlena ya, karena usia kita sudah 40 tahun ke atas. Bagi yang belum gimana? Yang belum ya tetap aja harus merawat diri ya. Jangan sampai kita sakit baru merawat, jangan. Preventive is better than cure. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Begitu ya teman-teman ya. Sudahlah, itu saja mungkin di pagi hari ini ya. Kita jumpa nggak tahu esok lusa atau apa, nanti kita
lexicon ya. Terima kasih buat semuanya. Saya usahakan besok juga upload video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya dan selamat pagi. Bye bye Diana. Assalamualaikum.